Tapi dari wayang kulit adalah cerminan kehidupan manusia yang syarat makna simbolik. Tapi pada hari ini dan ke belakang jauh dipakai untuk memburu-burukan dan mengadu domba. Iyalah, udah jelas semua orang tahu Petro. Bayangkan itu. Dan hari ini ya, saya meyakini. Tapi Pak Koni itu berkelahi sendiri mereka. Berkelahi sendiri. Dan pada hari ini saya akan tapi bukan berarti saya hormat itu kemudian saya harus terus mendukung bersama. Tapi kalau tunjukannya benar, kegiatannya benar, Demokrat mau melaporkan akun-akun itu, termasuk akun-akun yang siang malam hari ini kepanasan kayak cacing itu ya, itu kalau mau dilaporkan, ya udah itu kita dukung. Berarti itu langkah yang tepat ya. Saya ke Bang Bestari sekarang. Tunggu, saya ke Bang Bestari dulu, Bang Bestari. Bagaimana menurut Anda langkah dari Partai Demokrat melaporkan ada 4 akun YouTube ini yang dinilai melakukan fitnah? Iya, saya harus ngomong apa ini? Jadi pertama begini, bahwa kepastian hukum itu menjadi hak semua anak bangsa. Baik dia perorangan, kelompok, atau apapun itu ya. Artinya saya melihat Demokrat mungkin sedang menjalankan haknya. Tetapi tentu ini harusnya beliau ini, saya ini hanya melihat begini, ruang politik ini selalu ada ruang putih, ruang abu-abu, bahkan ruang gelap. Hitam. Ya. Jadi bagi PSI hari ini kita melihat itu sebagai, ya kami tidak perlu menyampaikan di sini apakah ini sedang yang dijalankan ruang putih, ruang abu-abu, atau ruang gelap. Kan itu gitu. Karena sepanjang perjalanan ini saya berkali-kali ke Bung Umam saya sampaikan, bahkan ke salah satu lagi Pak Sarip Hasan saya sampaikan, dan juga kepada Bung Andi Malarangeng pada satu kesempatan saya sampaikan, semuanya kader inti Demokrat, bahwa kami meletakkan Pak Jokowi itu pada posisi yang paling terhormat di Partai PSI, sebagaimana Demokrat meletakkan Pak SBY di tempat yang juga terhormat. Mari kita ini satu koalisi, sebaiknya saling menjaga. Kami melarang kader kami untuk menyampaikan sesuatu yang tidak pantas terkait dengan kita yang sesama koalisi, yang bisa membingungkan nanti pemimpin koalisi itu sendiri. Namun memang tidak juga tertutup kemungkinan bahwa ada proksi, mungkin itu dari kami, mungkin itu entah dari yang mana, sehingga kadang-kadang muncul bahkan secara bahkan dari katakanlah statement abu-abu, ada statement yang terang benderang, saya katakan itu putih gitu. Kalau terang benderang, ada yang pakai ruang gelap. Bahkan beberapa waktu kemarin itu ada klarifikasi tentang Hambalang. Saya diperintah langsung oleh Pak Jokowi, dukung Demokrat untuk, nih disaksikan publik nih, dukung Demokrat untuk menyelesaikan itu Hambalang. Ya, berikan dukungan politik untuk itu. Itu murni disampaikan oleh beliau. Silakan nanti diklarifikasi. Iya toh? Namun saya menjadi sangat heran ketika kemarin ada satu statement, ya, dari salah satu kader saya tidak perlu sebut nama, yang justru kemudian mengurai sehingga pada ujungnya dikatakan bahwa yang tidak ingin melanjutkan Hambalang itu adalah Pak Jokowi. Bagi saya ini sesuatu yang sangat aneh. Kita dalam satu koalisi, saya sudah pernah mengingatkan berkali-kali bahwa Pak SBY punya banyak pencinta. Tak kalah hebatnya juga Pak Jokowi punya banyak yang menyukai. Mungkin salah satunya beliau. Yang melihat itu kemudian menjadi sesuatu, loh kok kita hormati ataupun kita sama-sama bisa membanggakan dua pemimpin ini, tetapi kok ada
Ini kalau yang nggak mau melanjutkan adalah Pak Jokowi. Bang Agri, yang Anda sampaikan di YouTube Anda dengan followers yang luar biasa itu apakah fitnah atau kritik karena sampai dilaporkan ke pihak kepolisian? Oh, justru saya mau nanya balik sama Bang Umam. Mana yang fitnah? Ya, kemudian mana kemudian yang menyebarkan hoax? Saya nggak tahu karena sampai dengan hari ini somasi itu aku nggak terima. Kalau di situ disebutkan ada lihat di media sosial ada nama-nama saya, itu bahasa itu di alinea terakhir bahasanya adalah akan dilakukan somasi kepada nama-nama 3, Yulvan Lindan, Agri Fanani, kajian online. Itu. Oke, itu pun kan baru akan. Saya tunggu-tunggu somasinya. Nah, itu nggak datang. Nah, kemarin ribut lagi ada LP. Sudah LP, nama saya ada di situ. Ya nggak apa-apa. Kemudian nama Yulvan Lindang hilang diganti Boy misalnya. I don't know. Mungkin, waduh, Yulvan Lindang ada berat ini kali ngelawannya, ganti Boy aja lah. Nggak tahu. Mungkin bisa dikonfirmasi ke beliau. Nggak tahu. Agak berat gimana maksudnya nih? Ngelawannya. Ini kayaknya harus berhitung nih, misalnya. Nggak tahu kalau itu terjadi. Nanti ditanyain ke beliau. Nah, kemudian kalau itu hoax, kemudian itu fitnah, kalau itu ujaran kebencian segala macam, saya belum perlu itu, gitu. Termasuk akun saya, video saya yang ditunjuk di LP. Saya cek nggak ada. Tapi oke lah, itu nanti menyangkut substansi, tidak di area ini, nanti di area. Proses penyelidikan lah ya, ketika nanti sudah di BAP nggak apa-apa. Dan saya setuju banget 100%. Saya pinjam beliau, punyanya Rismon, punya beliau terlalu kecil, 11 juta triliun. Saya garansi enggak. Kenapa? Loh, kita YouTuber Nusantara yang tergabung di asosiasi teman-teman ini memang sepakatnya melawan hoax, Mbak. Oke, jelaskan kepada publik, YouTuber Nusantara itu apa, anggotanya ada berapa, dan konsistensi isu atau tema yang diangkat seperti apa? YouTuber Nusantara ini sedikit ya, minta waktu sejam lah kira-kira ya. Berawal dari teman-teman YouTuber yang memang tumbuh secara organik, nggak diorganisir, nggak digerakkan, nggak disuruh, nggak diperintah siapapun. Nah, dari sana kemudian karena kita sama nisnya, ya membela Pak Jokowi dalam hal ini, mengawal program-program pemerintah yang pro rakyat, kemudian kita sepakat, yuk kita berkumpul yuk. Itu 1 tahun yang lalu, tapi teman-teman YouTuber yang lain itu sudah yang 5 tahun, 7 tahun, sudah yang 10 tahun, benar-benar organik, Mbak. Nah, dari sana kemudian yaudah, ini sepertinya media sosial kita sekarang ini nggak sehat. Setuju banget Bang Umam, setuju banget, nggak sehat, banyak hoax, banyak pikiran, nggak karu-karuan. Nah, itulah kemudian tugas kita, komitmen kita untuk melawan itu. Kalau kemudian hari ini dilaporkan Mas Umam, Bang Agri, mohon maaf saya potong. Tugas Anda melawan ini ada yang menugaskan kepada YouTuber? Tugas kita, tugas saya, tugas teman-teman semuanya. Jauh hari sebelum ada YouTuber Nusantara, ini sudah terjadi, sudah dilakukan sama teman-teman. Gitu. Jadi bukan by orderan tertentu. No, justru lagi mau tak tawarin ini, PSI mau, Demokrat mau. Loh, seriusan. Loh, kenapa kemudian kita nggak dirangkul? Karena kita juga selalu membela pemerintah loh. Tidak di sisi ada, cek aja semuanya. Gitu. Selama ini siapa yang membela pemerintah? Yang ada juga kan serangan-serangan terus. Termasuk Aceh, bencana Aceh. Luar biasa. Siapa yang peduli terhadap itu? YouTuber Nusantara. Siapa yang peduli membentengi Pak Jokowi? Karena itu hoax, fitnah yang luar biasa. YouTuber Nusantara. Itu. Nah, karena mungkin hari ini atau belakangan ini memang serangannya banyak ke Pak Jokowi, akhirnya banyak kita dituduh beraliansi dengan Pak Jokowi, ada hubungannya ke sana. Ya nggak apa-apa. Tapi bahwa saya setuju Bang Umam, ini media sosial kita ini kita harus lawan. Berarti Anda membantah apa yang Anda sampaikan di YouTube? Tidak benar. Buktikan aja nanti. Itu semua fakta, berdasarkan fakta. Baik. Misalnya nih ya, kalau yang ditunjuk beliau itu adalah insert video saya yang ada dalam satu konten itu, Mbak, kalau Mbak membawakan berita, bukankah Mbak mengambil narasumber? Bukankah Mbak mengambil cuplikan video itu? Persis itu yang gue lakuin. Itu. Kalau itu yang diklaim beliau. Itulah ya. Itu nggak tahu.
Kopi dari wayang kulit adalah cerminan kehidupan manusia yang syarat makna simbolik. Tapi pada hari ini dan ke belakang jauh dipakai untuk memburu-burukan dan mengadu domba Iyalah, udah masyarakat. jelas semua orang tahu Petro. Bayangkan jadi itu. Itu jargon nih. Dan Jargon hari nih, Pak. ini ya. saya meyakini. Jar, tapi Sebentar, woi. Pak Koni. Itu berkelahi dulu sendiri orang mereka. lagi. Berkelahi sendiri. Dan pada hari ini saya agak heran ketika warisan leluhur budaya ini dibawa untuk nanti menjelek-jelekkan person. Ini nggak ngerti sejarah Nah ini wayang kulit itu untuk hal-hal yang baik, tapi kemudian dibawa untuk Aduh. menjelek-jelekan orang. Nggak ngerti sejarah Bagaimana tuh, kemudian kayak gini. masyarakat yang Saudara. menerima legasi daripada wayang kulit itu kemudian akan beranggapan dan bahkan yang lainnya, oh wayang untuk hal buruk-buruk sebagaimana dicontohkan oleh Roy. Pak Bestari ada ini, lihat apa Saya ini? ingin Apa ini? sampaikan. Bukan apa Nah, ini wayangnya ini. Tapi Ini wayangnya. tapi Ini memang wayangnya. ada. Wayangnya lagi di bawah ini. Baik, Bang